Suasana memanas tak terhindarkan saat masa pengunjuk rasa berusaha merobohkan pagar gedung pusat perbelanjaan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat petang. Setelah menerobos masuk, masa pengunjuk rasa mengejar dua petugas keamanan gedung. Beruntung emosi massa berhasil diredam. Namun situasi kembali menegangkan ketika pengunjuk rasa membakar ban bekas. Masa pengunjuk rasa juga menghentikan aktivitas pekerja dan menyegel gedung pusat perbelanjaan. Unjuk rasa terkait dugaan penyerobotan lahan seluas 6,5 hektar yang diklaim salah satu ahli waris bernama Abdul Jalali Daeng. Terkait aksi di depan Indogrosir ini adalah aksi protes dari pihak keluarga yang merasa selaku ahli waris dari pihak keluarga Daeng Naik yang merasa masih punya hak atas sebagian lahan yang pada saat ini berdiri Indogrosir. Bahar, kuasa hukum ahli waris Abdul Jalali Daeng, mengatakan keluarga ahli waris menuntut haknya agar tanah yang dikuasai perusahaan untuk dikembalikan. Ahli waris mengaku memiliki sejumlah bukti dokumen dan tetap membayar pajak. Diketahui sengketa lahan antara ahli waris dengan pihak perusahaan ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi terkait dengan kebakaran hebat melanda sebuah bangunan barak kayu 6 pintu di Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah. Seorang penghuni barak tewas dalam peristiwa tersebut. Kobaran api melalap barak 6 pintu di Jalan DI Panjaitan, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan berikut barang-barang di dalamnya, termasuk sejumlah motor. Tim pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Usai api padam, petugas damkar mendapati jasad Sri, 54 tahun, seorang penghuni barak. Diduga korban mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Jadi pada saat kejadian kan dari pemadam kita sudah, walaupun jadi di tempat kebakaran tapi bisa terbendung ke kiri kanan. Kemudian berdasarkan data lalu kita kalkulasi, kita sampaikan bantuan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Seruyan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyak material bahan plastik yang terbakar dan akses yang sulit dijangkau. Ya Allah, habis kebakaran. Mas Haji, Allah, bantu Mas Haji. Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Bangunan rumah yang dijadikan gudang toko grosir perabotan rumah tangga hangus. Seisi gudang pun ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari sebuah dinamo pengisi bantal yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Akibat banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material bahan plastik yang terbakar, serta sulitnya menjangkau akses di lokasi kejadian karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Bangunan penduduk yang rumah berikut dengan toko grosir dan juga ada gudang industri ya untuk pengolahan dakron untuk isi bantal. Untuk penyebabnya apa, Bang? Menurut pengakuan dari pemilik rumah tadi, bahwasannya ini api berasal dari mesin penggiling dakron yang menyambar dakronnya.
Sebanyak 20 unit mobil damkar serta 50 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam dilakukan proses pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andre Safandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara, sekitar medium, Kemayoran, 2 nozzle. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Polres Bungur menuju ke TKP, dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perlambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan kurang lebih banyak 80. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke kasus lainnya, pemirsa, salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta, UNSA, pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS. 13 Mei 2020, pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijarnako. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Pas kasus Lanjar sampai melakukan bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan dan segera kami kirim berkas perkaranya. Saya selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi dan tidak berulah terus gitu loh Mas, seperti itu.